Adinda Rifa, kemudian ada Saudara Habonaran Dobona. Wah, ini kayaknya orang jauh ini, orang Portugal. Iya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini kita sedang bersama dengan saudara kita Roti Hidup. Mungkin ada yang mau nyapa-nyapa, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengaran nggak suara saya, Bang? Kedengaran, cantik kayak suara cewek. Oke, Bang, aku duluan ya, Bang. Mohon izin ya, Mbak Rifa. Ya, silakan. Iya. Gini, Bang, saya mau tanya, tapi sekaligus konfirmasi gitu ya. Iya. Tentang hukum yang terutama, Bang. Yang ada di Markus 12 ini, Bang. Markus 12, berapa itu, Bang? Markus 12, 28 sampai 31. Jadi, Bang, mohon izin saya bertanya, tapi saya konfirmasi. Jadi saya punya jawaban juga, lalu kemudian nanti Bang Juma sama Mbak Rifa minta tolong untuk konfirmasi gitu, Bang. Gini, Bang, jadi di Markus 12, 28, 31 itu ada yang namanya dua hukum terutama yang diajarkan oleh diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, Tuhan itu Esa, itu hukum yang terutama, Tuhan itu Esa. Lalu yang kedua, Tuhan itu yang kedua, kasihilah sesamamu, kan itu. Nah, menurut saya ini, Bang, saya minta konfirmasi. Justru Muslim yang menjalankan aturan yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu hukum terutama dua hukum yang terutama ini, gitu, Bang. Kok bisa gitu ya? Pertama, Muslim itu nggak pernah ngarang Trinitas, nggak pernah ngarang-ngarang macam-macam gitu ya. Muslim bilang Tuhan itu Esa, kan gitu, Bang. Satu, itu hukum yang terutama yang pertama. Lalu kemudian penjelasan sedikit tentang Trinitas. Trinitas itu kan sebenarnya politeis, Bang. Jadi tiga Tuhan beda terpisah gitu. Tiga Tuhan beda terpisah, dikarang oleh Kristen gitu. Terus kemudian hukum yang kedua nih, Bang. Hukum yang kedua itu kasihilah sesamamu gitu. Justru Muslim itu yang berusaha beramal soleh, mengasihi sesama sebagai jalan keselamatan, kan gitu, Bang. Dan teman-teman Kristen bilang orang Muslim itu menyogok dengan amal saleh, kan gitu, menyogok dengan berbuat kasih, kan kita malah dibilangin beramal saleh, berbuat kasih itu hanya sogokan, kan gitu. Lalu kemudian yang ketiga nih, Bang, Muslim itu sangat percaya berbuat kasih, beramal saleh itu sebagai jalan keselamatan, karena nggak percaya Tuhan Bapa bunuh Tuhan Anak disalib sebagai tumbal penebus dosa gitu. Jadi, Bang, pertanyaan saya itu gini, siapakah yang sebenarnya yang menjalankan perintah dari Yesus yang ada di Bible, yaitu dua hukum yang terutama, Kristen atau Islam gitu. Kalau menurut saya jawabannya adalah Islam. Nah, mohon di-oncei, Bang. Di-oncei itu maksudnya dianalisis, Bang. Mumpung ada Mbak Rifa sekaligus. Kalau saya orang Batak, Bang. Mohon maaf, saya ya, Bang ya. Horas, Bang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menjawab, Mbak Rifa kali ya? Iya, menarik sebenarnya pertanyaan dari Bang Habonaran ya. Ada Bonar. Di sini juga ada, ya Bang Bonar. Di sini ada Bang Tony. Saya cukup baik hubungannya dengan Bang Tony ini ya. Beliau ini orang yang selalu mengupayakan terbaik untuk perdiskusian gitu, Bang Tony ya. Selamat pagi, Bang Tony. Betul. Ya, semoga sehat. Ya, semoga sehat Bang Tony. Jadi suara saya masih kedengaran ya. Jadi begini, pertanyaan tadi, siapa yang mengikuti Yesus? Boleh-boleh saja siapapun mengklaim bahwa kami lebih mengikuti Yesus. Kami umat Islam juga boleh mengatakan bahwa kami pengikut Yesus karena kami bisa membuktikan hal itu. Nah, memang benar kata Bang Bonar tadi, banyak orang Kristen ketika berdiskusi dengan saya selalu mengatakan bahwa Islam itu menyogok Tuhannya dengan melakukan amal-amalan soleh, amalan baik. Padahal begini, faktanya adalah ketika Yesus mengatakan kehidupan kekal itu dengan cara mengikuti perintah Bapanya atau perintah Tuhannya. Kalau kami memahami Bapa yang dimaksud adalah Tuhan yang disembah Yesus, walaupun nanti berbeda dengan orang Kristen, tapi itulah pemahaman yang kami pahami karena memang Yesus mengatakan aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu dan Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu di sini adalah kesalahan tuduhan dari umat Kristen yang mengatakan kami menyogok Tuhan. Justru ini dibantah oleh Daud sendiri di dalam kitab kalian. Kenapa kami melaksanakan amalan-amalan soleh? Pertama, di dalam keimanan Islam jelas sholat itu mencegah dari perbuatan maksiat.
ibadah yang kami lakukan, hubungan kami dengan Tuhan itu bukan kami lakukan karena kami ingin menyogok Tuhan, tapi karena kami menunjukkan bahwa kami mengikuti perintah Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Orang kita nggak pernah lihat Tuhan, tapi dengan mengikuti perintah Tuhan itu, perintah-perintah yang Dia turunkan kepada nabi-nabinya melalui nabi-nabinya untuk kami jalankan, itu kami tunjukkan kami tanpa melihatmu ya Allah, kami mengikuti perintahmu, itu bentuk kasih kami kepadamu. Dan kasih sesamamu yaitu dengan cara apa? Kami bersedekah. Diwajibkan bagi kami berzakat minimal 1 tahun, itu wajib. Kemudian sedekah dianjurkan. Dengan makin banyak kami bersedekah, maka biarkan Allah yang membayarnya. Membayarnya mungkin tidak langsung tunai di dunia, ya di akhirat pun kami akan mendapatkan. Tetapi faktanya banyak saudara-saudara saya yang muslim, ketika dia semakin rajin memberi, pintu rezekinya pun semakin luas terbuka. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Dan juga di dalam Islam, kami diwajibkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan seorang Islam itu imannya sangat baik apabila dia mampu menjaga kejahatan tangan dan lisannya untuk menyakiti tetangganya. Begitu juga di dalam Islam, mungkin dalil-dalilnya saya tidak bawa karena saya ada di luar rumah. Kemudian di dalam Islam juga seorang lelaki muslim itu terbaik apabila dia menjadi suami yang baik bagi istrinya. Itu ada hadis dan dalilnya juga. Kemudian bagaimana Islam memerintahkan agar seorang ibu kepada anak, seorang anak kepada ibunya. Jadi itu perintah dari Tuhan agar kami bisa memaksakan diri kami baik. Di awal mungkin kami terpaksa tetapi lama-lama menjadi kebiasaan. Setelah kami menjadi terbiasa berbuat baik, maka wajar kami layak mewarisi surga. Makanya orang-orang masuk surga itu bukan orang-orang yang sembarangan begitu. Ketika dia katakan, oh kami beriman kepadamu ya Tuhan, tetapi perilaku yang dia tunjukkan tidak menunjukkan keimanan dia kepada Tuhan. Dengan cara apa? Tidak mengikuti perintah Tuhan. Saya kutip ayat yang disampaikan di dalam kitab Mazmur ya Bang Tony ya, bahwa Daud sendiri pun mengatakan, Bang Tony, di dalam Mazmur 119 ayat 9 ke 10, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Di sini jelas Nabi Daud mengatakan bagaimana orang itu bisa bersih hidupnya terus. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang layak untuk mengisi kerajaan surga. Bagaimana seseorang itu layak dikatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ya dengan cara mengikuti perintah Tuhan itu begitu. Nah, dan juga di dalam orang-orang yang menyimpang dari ajaran Taurat, orang-orang yang menyimpang dari perintah Taurat ini kan disebut dengan dekret atau perintah atau aturan sebenarnya, hukum ya. Barang siapa yang menyimpang dari hukum, di dalam Mazmur di dalam ayat ke-21 pasal ke-119 pun Daud mengatakan, engkau Halo. Mbak Rifa. Halo. Mbak Rifa. Oh iya, halo. Halo. Suaramu hilang. Ya, lanjut lagi. Oh iya. Ya, signal saya memang kadang drop Bang di sini. Bang Zulma tahu itu. Kadang saya ketika diskusi tiba-tiba hilang. Mohon maaf ya Ikhwan Fillah kalau tiba-tiba suara saya ngedrop gitu. Nah, perkara nanti persepsi atau perkara nanti bagaimana cara orang Kristen memahami secara kontekstual kata mereka ayat-ayat yang ada. Tetapi ayat-ayat ini tidak bisa dibantah. Ini adalah ayat-ayat yang kalau kita baca penegasan dari Daud bahwa begitu pentingnya perintah Tuhan itu. Jadi saya mengingatkan kembali kepada umat Kristen, terserah bagaimanapun kalian memahami konteks ini. Toh di kalian pun sendiri banyak perbedaan tentang ayat-ayat di dalam kitab kalian. Buktinya dengan banyaknya denominasi yang ada di dunia. Ribuan denominasi, bahkan si A mengatakan dia lebih benar, si B mengatakan lebih benar. Bahkan yang paling fundamental itu konsep ketuhanan bagi kalian sendiri pun berbeda. Contoh, mungkin Bang Tony Tritunggal mengatakan Bapa itu Tuhan itu satu tapi 3 pribadi. Tapi ada denominasi lainnya mengatakan tidak, Bapa itu hanya alegori. Ada lagi denominasi yang mengatakan tidak, hanya Yesus yang ada, Bapa tidak ada, hanya Bapa yang ada. Yesus itu hanya ini segala macam. Ada lagi denominasi dan bla bla segala macam. Nah, ini begini Bang Tony, bagaimana Abang bisa mengatakan bahwa sama kalian saja berbeda? Ulang. Halo? Ulang dulu, tadi sempat hilang suaranya.
Aduh, mohon maaf sekali ya, saya jadinya mengganggu ini jalannya bincang-bincang pagi kita. Mohon maaf sekali, signal saya nggak bersahabat. Sebentar Mbak Rifa, kalau biasanya terjadi seperti itu, usahakan Mbak Rifa dalam sehari itu HP itu di shutdown dan di restart kembali. Iya, enggak, ini signal wifi-nya juga tidak ini Bang, nggak kuat di sini karena di sini sering hujan juga, sering ngedrop memang. Nah, jadi itu ya maksud saya, kalau masalah pemahaman tadi memang ya terserah Bang Tony dan kawan-kawan memahami sebagaimana kitab. Tapi kami umat Islam membaca kitab kalian juga tidak menggunakan doktrin Trinitas itu yang perlu kalian ingat. Jadi kami membaca ayat kalian tentu menggunakan akal. Artinya apa? Ketika Tuhan katakan, aku pengasih, aku pengampun, tetapi dia tidak melaksanakan perkataan itu, maka kami menolak hal itu. Jadi ketika kami mengatakan Yesus tidak disalib, itu karena bentuk kami mengimani Tuhan itu pengasih dan pengampun. Bagaimana mungkin dia dikatakan pengasih dan adil, tapi dia mampu membunuh seorang manusia yang juga memiliki ibu dan bahkan memiliki keluarga. Yesus kan punya adik gitu. Jadi itulah bentuk dari kasihilah Tuhan Allahmu. Kami mengasihi Allah dengan mengikuti perintah dan tidak percaya ketika dia mengatakan aku pengasih, aku adil. Kami percaya itu. Makanya kami tidak percaya Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh di tiang salib menebus dosa-dosa umat. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Silakan ditanggapi Bang Zuma. Banyak bicara saya. Terima kasih banyak. Sebentar Bro Suma, saudaraku sebentar Bro. Saya tadi dengan Bang Suma di awal kita diskusi tentang hal mengikut Yesus. Siapa yang mau mengikut aku harus betul-betul meninggalkan segala hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan di situ Yesus katakan bahwa siapa yang mau mengikuti aku dan tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya dan bla 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 sekian, dia tidak layak. Nah, tadi topik diskusi santun saya dengan Brother Kusuma di situ Sis Rifa. Nah, kalau Sis Rifa mengambil topik lagi tentang tentang Raja Daud, kayaknya kita belum tuntaskan satu topik, kita sudah ke topik lain, Sis. Oke, Saudara Roti Hidup, saya rasa ada kaitannya. Jadi saya tanggapi sedikit ya, saya tambahkan untuk Saudara Bona. Makasih, Bang. Kaitannya dengan hukum utama dan terutama. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Saudara Roti Hidup juga bahwa Yesus itu mengajarkan untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Namun kita tidak bisa memungkiri tugas kita selaku khalifah juga harus melaksanakan tugas kita dengan baik di muka bumi ini. Di dalam Matius 19 ayat 24, di situ diajarkan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Gitu. Lalu kemudian Yesus menyampaikan gini, di dalam Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ya, karena di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Di ayat 20-nya dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusak dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini maksudnya Yesus itu mengajarkan untuk memperbanyak harta surga, artinya adalah amal kebaikan. Bagaimana kemudian amal kebaikan ini bisa dilaksanakan harus melalui aturan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Matius 19 ayat 17 ini, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Jadi hukum utama itu adalah kasihi Allah. Nah, mengasihi Allah itu dengan cara apa? Apakah hanya dengan mengatakan kasihi Allah, pujilah Allah, pujilah Allah. Apakah dengan cara seperti itu? Tidak. Cara mengasihi Allah itu adalah mendudukkan esensi Sang Pencipta sebagai sembahan dengan menjalankan segala perintah-perintahnya. Di dalam dalam Markus 12 ayat 29, Yesus menjawab, hukum yang utama adalah dengarlah hai Israel. Jadi Israel yang diseru di sini. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
Artinya ketika kita mengkaji dalil ini dengan cermat, maka kita mengasihi Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam Matius 19 ayat 17, itu dengan cara apa? Kita turuti perintah-perintahnya. Ketika kita mengikuti perintah-perintah Allah, maka di situ kita akan menemukan diri kita beriman dengan segenap kekuatan, beriman dengan segenap akal budi, beriman dengan hati dan juga jiwa. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan kita beriman dengan segenap kekuatan ketika semua hukum Tuhan yang diajarkan oleh para nabi itu dihapus dengan matinya Tuhan itu sendiri di atas tiang salib. Itu nggak mungkin. Ketika diperintahkan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Tetapi kita bantah. Kita bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah datang. Ya, Dia sudah menebus segala dosa. Dia dengan kata Dia Allah ini telah menebus kita dari kuk penghambaan, dari aturan-aturan Tuhan. Sebagaimana yang tertera di dalam Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus yang adalah Tuhan menurut teman Kristen, maka Kristen dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan. Bahkan dimemerdekakan dari kuk penghambaan. Bahkan ditegaskan di ayat 2-nya, jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi kamu. Jadi bagaimana mungkin kemudian hukum utama ini bisa ditegakkan? Sementara kata Yesus, jika engkau mengasihi Allahmu, maka engkau akan menuruti segala perintahnya. Nah sekarang kalau kita ingin mengatakan bahwa, oh kami ini telah taat kepada perintah Tuhan. Pertanyaannya muncul kemudian, yang memerintahkan Anda menyembah Yesus itu siapa? Yang memerintahkan Anda membatalkan hukum Taurat itu siapa? Yang memerintahkan menjadikan Paulus itu sebagai rasul siapa? Yang memerintahkan Anda ibadah minggu, makan babi dan seterusnya itu siapa? Sementara Yesus menekankan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, kata Yesus, turuti segala perintah-perintah Allah. Nah sekarang seorang muslim, apakah taat kepada perintah Allah? Jelas. Muslim diperintahkan untuk mengimani Yesus sebagai apa? Sebagai rasul Allah, sebagai utusan Allah. Lulus di situ. Muslim diperintahkan untuk mengakui sembahan Yesus, sembahan para nabi itu cuma satu. Tidak dua, tidak tiga. Apakah Islam mengakui? Jelas Islam mengikuti. Bagaimana dengan orang Kristen, sahabat kita Kristen? Apakah mereka mengikuti perintah-perintah Allah?